Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amrozi MPD, Kepala SMPD 7 Purworejo, yang saya hormati rekan-rekan guru dan karyawan SMPD 7 Purworejo yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini telah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, terutama taufik sehat, sehingga kita pada kesempatan ini bisa berkumpul di ruang multimedia SMPD 7 Purworejo dalam acara diseminasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya. Susunan acara diseminasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Dalam rangka pembebasan pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo tahun 2022, merupakan acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Yang terhormat Bapak Amrozi MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena atas nama taufiknya pada siang ini kita dapat menghadiri diseminasi dari Pak Yusuf CGP SMP 7 Purworejo, semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Salawat dan salam kita lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita berikan salam dunia akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini merupakan acara wajib dari CGP, calon guru penggerak yang sudah melakukan sekian tahapan. Ini merupakan tahapan-tahapan yang wajib dilaksanakan. Ini tidak hanya di sekolah kita, di sekolah lain ini juga melaksanakan kegiatan yang sama. Sehingga perlu kita dukung bersama apa yang sudah dilakukan oleh calon guru dari SMP 7 Purworejo dan CGP. Ini di Purworejo, khususnya di SMP 7, kebetulan untuk angkatan ini hanya satu, yang lainnya belum ada. Sehingga mari kita dukung bersama apa yang sudah dicapai oleh Pak Yusuf. Bahkan Pak Yusuf ini merupakan cikal bakalnya bukan dari SMP 7, dari SMP 29. Sehingga SMP 7 sendiri sampai saat ini belum ada yang lolos menjadi calon guru penggerak. Sebab itu, mari kita duduk bersama apa yang nanti dilakukan oleh Pak Yusuf dan sekaligus memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga nanti dari SMP 7 ini benar-benar ada yang mengikuti jejaknya, yaitu menjadi calon guru penggerak. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk bisa menjadi calon guru penggerak dan nanti sampai lulus menjadi guru penggerak. Dan ini suatu hal yang membanggakan, ya. Kalau SMP lain itu dukungannya penuh, ya, dukungannya penuh dari CGP. Nah, untuk kesempatan ini mungkin dari beberapa bapak guru ada yang punya kepentingan sehingga belum bisa ada di ruang ini. Saya kira nggak apa-apa, tidak usah mengurangi rasa semangat dari Pak Yusuf, ya. Ini memang kita harus memahami masing-masing orang punya kepentingan tertentu sehingga barangkali belum bisa ada di tengah kita. Tapi saya yakin kami semuanya keluarga besar SMP 7 Purworejo mendukung apa yang dilakukan
Pak Yusuf sebagai CGP dari SMP 7 Pojok. Oleh sebab itu, kepada Pak Yusuf silakan nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi inti kinerja pendidikan selama ini. Nanti kita siap menerima, bahkan nanti siap menindaklanjutinya. Karena ini merupakan program yang bagus dari pemerintah dan alhamdulillah dari sekolah kita ada yang menjadi CGP. Semoga sukses, bisa melaksanakan tugas sampai selesai dan nanti bisa diwisuda mendapatkan suatu sertifikat penghargaan sebagai guru penggerak. Amin. Saya kira itu materi saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah berikan Bapak Amrozi selaku Kepala SMP Negeri 7 berkaitan dengan diseminasi filosofi pendidikan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Dwi. Semoga acara ini nanti bisa sukses, lancar. Terima kasih. Berikutnya merupakan acara inti Bapak Ibu, yaitu diseminasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Yang terhormat beliau calon guru penggerak kita SMP Negeri 7 Purworejo, Bapak Yusuf Dwi Wibowo SPD. Disilakan, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau. Monggo Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta imannya kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul atau dapat menuntut ilmu bersama dalam kegiatan diseminasi, kegiatan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Yang pertama tentunya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Purworejo, Bapak Amrozi MPD, kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada guru semuanya SMP Negeri Purworejo yang telah memberikan waktunya, yang telah memberikan jiwa raganya, yang hari ini intinya kita berniat untuk menuntut ilmu, telah ilmu, karena menuntut ilmu itu sebagian dari iman. Bapak Ibu guru semuanya, sedikit sebelum saya mulai untuk diseminasi kegiatan pada siang hari ini, saya sedikit bercerita ya. Untuk tadi dari Bapak Kepala Sekolah, betul, saya cikal bakalnya memang untuk kegiatan atau calon guru penggerak ini bukan dari SMP 7, betul, tapi memang sekarang untuk jiwanya sekarang saya betul-betul full untuk SMP 7 ya. Kemudian saya cerita, pertama kali saya mengikuti ini pada dasarnya adalah ditunjuk ya, ditunjuk, bukan dari hati sebenarnya tadinya, karena di sana untuk ibaratnya guru yang muda, kemudian yang memenuhi syarat untuk mengikuti ini, beberapa dari saya ada 5, kemudian ikut semua seleksi. Setelah itu sebenarnya sedikit ragu untuk maju atau tidaknya, karena bos saya sebelum itu masih ibaratnya masih mengambang dan sebagainya. Kemudian saya mengisi isai ya, kemudian saya isi isainya. Setelah saya isi isai ternyata ada perpindahan, saya pindah ke SMP Purworejo dan pengumuman isai itu saya terima dalam masa perpindahan itu ya. Kemudian ya ada tahap yang kedua, yaitu adalah seleksi tes pembelajaran, tes mengajar dan juga tes wawancara. Dalam tahap kedua ini saya tes mengajarnya juga saya berada di SMP Negeri 7 Purworejo. Kemudian tes wawancara, saya masih ingat sekali tes wawancara itu bertepatan dengan tidak hajinya Pak
siapa mantan guru sini ketika itu. Iya Pak Pun, nanti betul sekali saya diajak dan saya belum bisa mengikuti ke rumahnya dalamnya Pak Pun nanti. Ketika itu saya tes wawancara dan yang tes itu saya tidak tahu namanya, tidak tahu asalnya, tidak tahu statusnya atau siapapun itu, karena semuanya rahasia negara dan menggunakan kode. Jadi asesor kode 025 seperti itu. Jadi bukan nama orang yang dilihatkan itu, tapi cuma kode. Karena ditakutkan ada berbagai macam kecurangan yang terjadi. Dan alhamdulillah pada lulusan saya mendapatkan lulusan di SMA Bojo, kemudian mengikuti kegiatan yang pertama yaitu mulai dari modul 1 sampai modul kedua sekarang modul 2. Tapi ini acara diseminasi ini adalah acara untuk penyelesaian modul 1 yaitu 1.4 yaitu budaya positif, di mana budaya positif ini nanti intinya adalah berkaitan dengan disiplin. Nah, apa sih namanya positif? Positif semua insya Allah untuk SMA 7 semuanya insya Allah sudah positif. Apa yang sudah dilaksanakan hari ini, kemudian yang dulu sampai sekarang saya lihat sudah positif, apa yang sesuai dengan apa yang saya terima, materi yang saya terima, saya menilai sudah positif. Nah, oke, saya sebelum itu saya sama-sama datang para pengibat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Artinya disiplin positif ini tidak bisa kita terapkan hanya bisa dengan individu atau dengan hanya satu orang, tapi semua stakeholder yang ada di sekolah itu yang bisa mewujudkan disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Nanti kita bahas, kita cari bersama. Ini nanti kita akan sangat menarik sekali. Nah, sebelum itu tentunya seperti biasa dalam pembelajaran kita punya pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik itu sebenarnya pada memandu, memancing. Setiap dalam pembelajaran saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan pertanyaan pemantik, di mana sebelum memulai pembelajaran kita tanya dulu masalah apa yang akan kita bahas, kita pancing dulu apakah seperti itu sampai mana sih. Nah, itu pertanyaan pemantik. Oke, yang pertama ini setuju dan tidak setuju versi Bapak Ibu. Dan kita itu sangat familiar dengan hal ini. Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak mungkin? Pak Pahit, bagaimana? Setuju tidak awal? Pas setuju atau enggak di awalnya? Kita hukumannya, oke. Berarti nanti ada juga pada kita, oke. Enggak ada pilihan antara iya dan tidak. Setuju dan setuju, oke baik. Ya, ini setuju untuk nanti kita lihat apakah sesuai tidak dengan filosofi kita dikontrol. Tapi coba yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, ya, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Suara setuju? Setuju ya. Setuju, jadi dengan pemberian positif nanti akan bisa mendisiplinkan anak. Ya, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Guru ini sering mungkin menangani anak seringkali. Setuju atau tidak, Bu? Pemberian penghargaan dapat memotivasi anak. Punishment-nya pasti itu seperti itu ya. Oke, setuju berarti ya. Jadi ini bisa mengubah atau meningkatkan motivasi belajar. Kalau kita mengajar anak, yuk, kalau kalian dapat nilai 100 saya kasih 10.000 gitu. Pernah begitu ya? Itu termasuk penghargaan ataupun motivasi. Bisa meningkatkan motivasi tidak? Bisa ya? Kita coba nanti kita lihat untuk seperti apa sih sebenarnya untuk hal seperti ini kita jawab nanti ya. Nah, hari ini pada sore siang hari ini nanti kita akan belajar mengenai ada 7 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ya, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Oke, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya, kemarin saya mendengar untuk versi matematika itu beda artinya. Apa yang Bu Ana? Diferensi versi matematika? Bilangan atau apa? Turunan. Oke, berdiferensi. Tapi di sini bukan diferensi masalah turunan, tapi berdasarkan perbedaan. Ya, berbeda karena anak ini sifatnya atau dasarnya anak adalah beda. Tidak ada anak semua dalam bentuk tidak ada yang sama. Semuanya membawa latar belakang masing-masing ke dalam sekolah. Semuanya membawa jiwa masing-masing, kesukaan masing-masing bagi mereka, dan kita harus mengakui hal itu. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap belajar sesuai dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Artinya mereka belajar dengan kebutuhan mereka. Mereka butuh contoh, ada anak yang ibaratkan mereka sudah dibekali dengan kepandaian dalam ibaratnya lahir dan pandai, itu ada. Kemudian dia hanya butuh apa sih keterampilan. Maka yang harus dia pelajari harus kita berikan adalah tentang keterampilan. Nah, seperti itu. Jadi sesuai kebutuhannya. Tidak bisa memaksakan suatu kehendak siswa. Contoh, kita tahu bahwa di dunia ini banyak hewan. Kalian ada namanya, ada kerang, ya, ada ikan. Mungkin dalam suatu pembelajaran ada gambaran bahwa kita ada seekor harimau, ya, sebagai guru, kemudian mengajarkan di situ muridnya ada ikan, ada kera, ada elang dan sebagainya. Mereka belajar seperti itu, mau belajar seperti itu. Kemudian ada juga anak singa atau anak harimau juga di situ. Ada pembelajaran namanya pembelajaran mengaum, ya, pembelajaran mengaum. Menurut Bapak Ibu, siapa yang nilainya paling baik? Di situ ada kera, ada elang, ada ikan, ada anak singa. Siapa yang paling nilainya paling bagus? Anak singa. Betul sekali. Dipaksa seberapapun ikan tidak akan bisa mengaum. Ada pembelajaran, kalau gurunya adalah ikan, pembelajarannya adalah berenang. Siapa yang nilainya paling bagus? Ikan. Harimau mungkin berenang mungkin bisa, tapi tidak sepandai atau selincah dari ikan itu sendiri. Apalagi kera masuk meninggal, itu seperti itu. Hidup tekan. Ya, jadi kita harus tahu latar belakang siswa. Anak itu butuh apa? Anak itu bagaimana? Kita nggak bisa memaksakan anak nggak bisa matematika, paksakan nilainya jelek, pasti jelek. Anak nggak bisa matematika. Iya, betul sekali Pak. Ada merdeka. Oke, lanjut. Hidup rehan. Di sini ada ulang lagi Pak. Di sini ada gambar kepala tangan. Ya. Ini contoh ada A dan B, ada Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu atau benda itu dengan segala daya, artinya dengan segala kekuatan. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda satu yang B, ya, merayu. Kemudian agar apa? Agar untuk membuka kepalanya ini. Rayuan, ya, bukan paksaan, ingat, rayuan. Kalau dipaksa dibodok dan dibuka-buka, ya mungkin tapi itu akan menghasilkan paksaan. Nah, dengan ini teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda tanpa menyentuh ini. Sebenarnya posisi di mana ini bisa berhasil atau tidak itu apakah ada di tangan seorang A atau yang B? Jawaban ada A, kemudian memegang, kemudian yang B tidak memegang dengan cara menyentuh, tapi merayu, ya, agar membuka, meminta itu dibuka, diberikan, entah diancam atau bagaimana. Nah, ini bisa berhasil atau tidak itu apakah dari A-nya atau dari B-nya yang memaksa atau meminta itu? A, betul Pak. A. Siapapun posisi kontrol ataupun orangnya, ya,
Walaupun rayuan itu sangat memautkan atau sangat mematikan, ya, tapi kalau A itu tetap tegar dengan pendiriannya, tidak akan pernah dia lepaskan. Ya, tapi semuanya akan tergantung dari A-nya. Jadi anak itu kemungkinan akan diancam, oke berhasil, diancam berhasil, tapi sebenarnya hatinya nggak rela. Nah, kan seperti itu. Nah, yang diajarkan di sini adalah dari hati, bukan dari paksaan yang dibuat. Nah, kita akan baca nanti ekstrinsik dan intrinsik. Ya. Oke, pertama disiplin positif. Ini yang dinamakan. Ketika anak, saya tanya anak, disiplin itu apa sih? Pernah saya bertanya di sini, anak ini disiplin apa sih? Disiplin itu peraturan. Mereka belajar tentang peraturan. Pas tanya peraturan, di sini itu tentang peraturan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu diartikan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Sekolah pada murid. Ya. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak disiplin itu tidak nyaman. Mereka kenapa? Aturan. Ya. Kemudian dalam disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sebukan, ancaman maupun hukuman. Itu tujuannya nanti. Tapi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Apa itu motivasi ekstrinsik? Nanti kita jelaskan bersama. Di sini akan saya paparkan. Ya. Tapi untuk kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini semuanya pasti mempunyai. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makan, minum dan sebagainya, sudah pasti Bapak Ibu mengetahui hal ini. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah dasar dasar kebutuhan manusia. Seorang manusia pasti butuh kasih sayang, entah dari seorang orang tua atau pasangan dan sebagainya, pasti seperti itu. Dan rasa diterima. Rasa diterima itu artinya diakui, tidak diabaikan. Ketika orang diacuhkan itu lama-lama dia akan merasa seperti terbuli, diacuhkan. Nah, hati-hati, mungkin Bapak Ibu pernah mengacuhkan siswa, didiamkan, itu termasuk menghilangkan rasa diterima. Tapi saya yakin di sini Bapak Ibu semua sangat mempunyai kasih sayang dengan siswanya, memperhatikan lebih dengan murid-muridnya, pasti. Karena saya melihat hasilnya di sini murid-muridnya sangat luar biasa. Kemudian penguasaan siswa atau murid, ya, butuh namanya kekuatan power. Tidak ada anak yang ingin dibully, tidak ada anak yang ingin merasa kecil. Semuanya ingin merasa paling wow di kelas, pasti. Ya, pasti. Ada anak pasti ingin merasa paling kelihatan. Karena apa? Itu daya tarik bagi mereka. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini ada kebebasan. Anak itu bebas, ya, ingin bebas dengan cara mereka, dengan kebutuhan mereka. Itu dasarnya. Nah, tapi kalau dalam sekolah pasti bebas itu pasti ada aturannya, seperti itu. Kemudian kesenangan, mereka butuh senang, belajar butuh senang, tidak bisa belajar dengan tekanan. Ya, seperti itu. Butuh kesenangan, mereka tidak bisa belajar dengan tekanan, karena kalau tekanan otomatis mereka belajarnya akan, ya, keterpaksaan, bukan karena kesadaran. Nah, dari kebutuhan atau kebutuhan dasar manusia itu akan adanya namanya motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi, ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seseorang itu melakukan hal sesuatu itu karena menghindari hukuman. Anak mungkin beberapa berangkat dasi karena takut dihukum. Memakai topi ketika hasilnya takut dihukum di depan. Itu motivasinya itu. Kemungkinan beberapa seperti itu. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ketika mereka alasannya kenapa kamu pakai seragam? Takut dihukum. Berarti dia motivasinya ekstrinsik, bukan dari diri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atas penghargaan dari orang lain. Tadi, ya, penghargaan. Murid
melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Bisa barang, bisa verbal. Semuanya itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, jadi mungkin berhasil, ya berhasil, tapi nanti keberhasilan itu tidak akan lama. Contoh, jika kita memberikan penghargaan, contoh, jika kamu nanti nilainya 100, saya kasih uang 100.000. Tapi kalau tidak ada lagi nanti motivasi itu lagi ketika kedepannya, dia mungkin akan turun untuk tingkat pembelajarannya karena ada motivasi uang lagi atau mungkin apa yang diinginkan. Seperti itu motivasi ini. Kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini merupakan motivasi itu. Jadi sebenarnya yang kita tuju itu adalah murid memiliki kesadaran diri, di mana tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, entah itu ada atau tidaknya, tetap dia melakukan kebajikan. Itulah yang akan kita capai sebenarnya pada pembelajaran disiplin positif ini. Bukan karena imbalan, bukan karena hukuman. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal ini. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Salah satunya hukuman. Menyakitkan. Yang pertama, kenapa sih hukuman kok gagal itu? Mendisiplin anak benar disiplin, tapi itu konsep gagal menurut Gajah di kantor. Yang pertama apa sih? Menyakitkan. Anak akan dihukum itu merasa tersakiti, pasti tidak nyaman. Murid takut, sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, bohong atau lainnya karena itu sifatnya hukuman. Murid menjadi rendah diri karena sering dihukum mungkin, ya, mungkin lebih memandang itu memikirkan ada sebalik bertemu orang siswa seperti itu ya. Penghargaan. Nah, ternyata motivasi dengan cara atau memberikan imbalan penghargaan itu termasuk disiplin yang gagal. Tidak efektif merusak hubungan. Nanti akan terjadi iri jika ada anak yang tidak mendapatkan imbalan itu. Ada beberapa anak yang iri. Seperti itu. Karena yang dinilai mungkin kalau dalam matematika, yang bisa ujian ini nanti nilainya 100 atau nilainya 80, 90. Yang pasti dapat itu yang tadi saya bilang, anak-anak yang pintar matematika, yang tidak ya matematika terus gitu. Matematika terus. Coba kalau tes bahasa Inggris kelas saya pasti bisa. Karena anak itu bukan seperti itu. Mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas karena anak itu tidak dari hatinya, tapi karena incarannya ada imbalan seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking, ya sudah mulai dihilangkan. Saya tahu tidak apa dihilangkan karena alasannya ini. Ranking itu termasuk penghargaan. Itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena termasuk konsep disiplin yang gagal seperti itu. Merampas hak menghargai dirinya. Tidak bisa menghargai dirinya karena ya anak nilainya berapapun itu kemampuannya. Tidak bisa menghargai. Dia akan nanti kalau gagal dengan rankingnya mungkin nilai rankingnya atau nilai terakhir sendiri, dia akan merasa apakah aku bodoh? Apakah aku tidak bisa? Seperti itu. Dia tidak bisa menghargai dirinya, mungkin sudah maksimal tapi karena nggak bisa seperti itu, dasarnya nggak bisa, keras suruh renang tidak akan bisa seperti itu. Nah, konsep disiplin yang sukses, identitas sukses. Yang pertama itu konsekuensi. Mohon maaf, beda hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu ya penguatan jangka pendek, perlu monitoring. Ya, ada pernah membuat konsekuensi. Contoh nanti akan saya contohkan beberapa konsekuensi. Ya, kemudian stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Konsekuensi itu dari mana sih? Konsekuensi itu adalah dari kesepakatan kita dengan siswa. Kesepakatan kita dengan siswa. Tidak ada yang kita buat sendiri. Namanya, kalau contoh yang kita buat sendiri aturan itu nanti efeknya dampaknya ke hubungan. Tapi kalau kita kesepakatan siswa, yuk kalian mau apa? Kalian mau bagaimana? Kita buat kesepakatan. Kalau kalian nggak ada ini, konsekuensinya adalah ini. Nah itu konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu jeleknya sedikit seperti itu. Nah, yang terbaik itu adalah sebenarnya adalah restitusi. Restitusi apa itu? Nanti saya jelaskan. Yang pertama restitusi itu nanti efeknya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya.
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol, memang sangat memegang kontrol karena dirinya sendiri yang saya bilang tadi tangan memegang tadi, yang bisa melepaskannya yang paling mudah adalah dirinya sendiri. Teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, itu efek dari restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini memperbaiki diri dengan kesadaran diri itu restitusi sebenarnya. Memperbaiki diri dengan kesadaran dirinya. Yang perlu kita bina itu adalah kesadaran dirinya, bukan karena peraturan, bukan karena hukuman ataupun konsekuensi yang lain. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Ketika ada anak yang salah, ya sudah, itu kesalahan. Mereka bukan harus menebusnya dengan sekarang, harus belajar dari kesalahan itu agar tidak mau mengulangi lagi kesalahannya. Itu restitusi. Memperbaiki hubungan, ya. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu sifatnya adalah menawarkan. Ya, mau tidak kamu melakukan hal seperti ini. Kamu melakukan contoh kemarin ada anak yang bermain HP ketika pembelajaran proyek, ya. Ada anak satu main HP dan waktu itu kelas itu memang saya sudah membuat semuanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Dimana anak jika main HP dasita. Itu anak sendiri yang membuatnya, yang buat aturan sendiri seperti itu dan terjadilah kesalahan seperti itu. Jadilah keteledoran seperti itu dari siswa. Kemudian apa kesalahannya? Apa konsekuensinya? Ini setuju. Terima kamu? Terima. Dia menerima, tidak merasa karena dia benar-benar melakukan kesalahan. Nah seperti itu. Itu dari namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Dan kemudian menguatkan pada fokus pada solusinya. Jadi tidak kepada masalahnya, tapi cara menyelesaikannya bagaimana. Ketika terjadi kesalahan, bagaimana solusinya, bukan mengungkit kesalahan itu. Nah itu namanya ciri-ciri dari restitusi. Coba, ini sedikit ada paparan. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sifatnya kasusnya terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita tahu. Lihat hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak memakai masker kita push up dengan masker. Hukuman atau konsekuensi? Ini diminta ada suruh ya. Murid diminta push up. Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau tidak ada kesepakatan Wah, berarti hukuman. Ya dan tidak, no alasan itu tidak jalan. Ya dan tidak. Iya, betul. Ya, posisinya nanti apakah itu kesepakatan atau belum? Nah ini ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada anak mau coret-coret. Gantikan apa? Konsekuensi. Ya, kita tahu dulu juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu tidak ya. Ini ya, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ada anak tidak memakai sepatu hitam di sekolah, kemudian diminta untuk tidak jalan bersepatu seharian. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Bagaimana Pak? Pedi?
Kalau kamu ini konsekuensi atau bukan? Kalau terlambat 2 menit, terlambat 10 menit, kemudian ayo kamu berlari 2 kali keliling lapangan. Konsekuensi atau bukan? Konsekuensi. Oke. Kita cek ya. Ya, oke ya. Yang pertama, mencatat seluruh sekali itu bukan betul tadi. Ya. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya, hukuman. Kenapa kok hukuman? Bukan konsekuensi, ya? Karena tidak ada hubungannya. Nek terlambat ke sekolah bukan hukuman, bukan lari. Bukan lari, hukuman terlambat sekolah itu bukan lari. Kenapa dia terlambat sekolah? Pasti ada alasannya. Kita cari hukuman yang lain. Yang kita cari mungkin aturan yang lain, bukan berlari. Tidak, dia udah capek lari terlambat, disuruh lari lagi di sekolah. Mungkin akan bisa seperti itu, ya. Kemudian murid tidak diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman itu bentuknya, bukan konsekuensi. Jika memang tadi bilang tidak ada aturan, di sini kondisinya adalah belum ada keyakinan kelas, belum ada kesepakatan. Push up, apalagi push up sebenarnya jangan sampai menghukum dengan cara jauh dari kesalahannya. Kalau tidak memakai masker, ya dia harus mungkin membuat pinjam atau beli masker bisa, meminta masker ke tempat TU juga bisa. Itu adalah konsekuensinya. Yuk, kamu harus itu cari maskernya. Kalau belum push up tidak nyambung, tidak ada sinkronisasi dengan apa yang dilakukan seperti itu. Ya. Jadi tidak. Nah, konsekuensi itu ada hubungannya. Kalau hubungan memang ada hubungannya. Kita udah anak pelanggar kelas kono mesti kamu nggak pernah masuk ke kelas mesti. Hubungannya apa antara misi sama masuk ke sekolah? Nggak ada. Nah itu hukuman tentunya. Misi. Pernah saya terima juga misi gitu loh. Saya terlambat sekolah, nggak terlambat masuk sekolah, saya dukung misi. Begitu. Hubungannya apa dengan terlambat sekolah? Nah, itu yang sedikit ada pertanyaan dulu seperti itu. Menggantikan kertas tugas teman yang nanti sudah tidak, itu konsekuensi. Diganti, cocok ya harusnya tanggung jawabnya ganti. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Ya, tentunya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Ya, karena apa? Kita tidak boleh ibaratnya membiarkan anak membedakan anak di sekolah itu. Apalagi hanya aturannya tidak ibaratnya beda ketika sepatunya. Mungkin bisa dengan cara lain, ya. Warnai biar hitam itu bagaimana? Kalau enggak ya, Pak ini pinjaman. Oke, berarti kamu memakainya sepatunya ini hanya ketika kamu istirahat. Ketika di kelas kamu pakai lagi karena ingat belajar kalau kedinginan ya pasti tidak akan kebutuhan belajar. Lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah itu konsekuensi. Ada hubungannya. Kenapa? Mungkin 10 menit itu udah Pak Komor itu jangan melakukan pemanasan untuk anak atau siswanya. Yang ini terlambat otomatis dia belum pemanasan. Nah 2 menit atau 2 kali itu pemanasan agar tidak cedera ketika belajar. Ada hubungannya. Nah itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Beda dengan lari yang karena tambah sekolah, beda. Itu hukuman. Ya. Nah perbedaan apa yang namanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ya. Ini kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kasusnya seperti ini. Saya buat kasus seperti ini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Untuk hukuman, pasti guru akan menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Contohnya mungkin karena nggak mengerjakan PR, yuk berdiri di depan bendera hormat. Itu hukuman. Nggak ada hubungannya dengan mengerjakan PR. Guru marah dan murid menjadi takut. Masuk hukuman. Pertama. Ya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Nah, ada hubungannya yang ada. Ya. Tidak, artinya tidak menghukum kita dengan mudah. Kalau
Anak ini disuruh untuk menghoror bendera, tetap masalah PA tadi tidak selesai, belum menyelesaikan, tetap belum menyelesaikan. Nah, jadi tidak punya solusi, ya, seperti itu. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, tegas, bukan marah, tegas. Nah, apa kesalahan kamu dalam bahasa PA? Sekarang bagaimana konsekuensinya? Ini Pak, mengerjakan. Ya, segera mengerjakan. Harus selesai. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, beda lagi dengan restitusi. Ada langkahnya. Kalau dalam ini siswa dapat PK, ya pertama adalah guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, tapi sebelumnya saya minta harus punya keyakinan kelas dulu. Kalau tidak punya keyakinan kelas, tanya apa itu keyakinan kelas? Apa itu Pak keyakinan kelas? Gitu loh, pasti akan ditanyakan. Tadi kemarin saya tanya ke kelas aja, nggak tahu untuk kelas apa itu keyakinan kelas. Nah, kalau ketika saya masuk kelas C, kemarin sudah saya buat keyakinan kelas itu ya apa yang kamu yakini dari awal masuk sini. Contoh, tidak menggunakan helm ketika berjalan atau naik sepeda motor. Itu untuk apa sih menggunakan helm itu? Apakah takut kena polisi atau bagaimana? Untuk keselamatan. Itu keyakinannya itu. Jangan takut kena polisi. Ya. Memakai masker kenapa sih? Agar tidak dihukum atau untuk kesehatan? Untuk kesehatan. Kamu kan mau beli bagaimana kalau banyak orang? Antri tidak? Nah, itu keyakinan. Keyakinan tidak perlu ditulis di kelas, tapi diyakini oleh siswa-siswanya. Ya, sifatnya adalah abstrak, seperti itu keyakinan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, ini efeknya dari restitusi. Ya, yang kelima ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama atau 5 posisi kontrol guru. Guru itu punya 5 tipe. Ya, kita punya semuanya saya yakin. Yang pertama hukum. Posisi hukum. Ada guru namanya sering wah guru ini galak ini. Dia mungkin akan digambarkan oleh siswanya adalah hukum. Ketika ini salah pasti dihukum. Ketika ini salah pasti oleh beliau dihukum. Nah, posisi apa sih pawai itu? Wah itu tuh orang sangat menyayangi siswanya, ya. Pawai ya, karena sangat terkenal di siswanya. Seperti itu. Penghukum takut tidak takut. Siswa akan takut pada anak karena dia posisinya sebagai penghukum. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya. Ada nanti guru sifatnya membuat rasa bersalah siswa. Biar mengerti kesalahannya, dia buat rasa bersalah. Buat siswa ini memikirkan kenapa kok dirinya seperti itu. Pernah saya melakukan teman menjadi teman siswa. Ada guru-guru yang dekat dengan siswa, mungkin posnya sebagai temannya. Mungkin ini ada efek baik gurunya, ada positifnya, negatifnya ada. Ya, mungkin guru sampai ada siswa tidak menghormati gurunya karena posnya sebagai teman. Itu tuh terjadi. Pemantau ini sebagai ibaratnya lebih ke guru yang ibaratnya tegas pada tidak jauh pada anak, seperti itu. Kemudian manajer. Nah, ini manajer. Nanti saya buat pertekanannya dulu. Nah, ini ada kasus di mana saya tidak memakai alat kaki lengkap karena saat bahasa sering terjadi. Saya mengambil ini karena sering terjadi di sekolah kita. Penghukum pasti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau seperti itu hukuman penghukum, sifatnya guru menghukum. Boleh tidak? Boleh. Tidak. Ini 5 posisi kontrol guru ini tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita hilangkan karena 5 posisi kontrol ini semuanya berguna. Nah, seperti itu. Pembuat rasa bersalah contohnya kata-kata apa sih? Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Nah, kata-kata kecewa ini adalah termasuk salah satu contoh membuat rasa bersalah siswa. Ustaz belen-belen itu biar dong. Saya guru kecewa. Nah, ketika kecewa itu anak merasa saya kecewakan guru saya. Saya bersalah. Nah, membuat rasa bersalah. Nah, ada teman. Nah, posisi sebagai teman. Ayolah yang tertib. Buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu teman.
berguru banget. Dia kemungkinan besar mengikuti, tapi lama-lama kalau posisi guru sebagai teman itu jeleknya atau negatifnya adalah guru atau siswa tidak terlalu menghormati. Dan seperti itu jeleknya. Ya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu pemantau. Ketika ada pelanggaran, kamu sudah melanggar, sudah pakai atribut, sudah pakai topi. Apa konsekuensinya? Di depan yang berdiri Pak. Ya sudah, silakan. Itu. Anak tanya, itu pemantau. Nah, konsekuensinya seperti itu. Manajer. Nah, ini yang sebenarnya yang diminta dari luar itu paling manajer ini paling baik. Tapi kita tidak bisa menafik bahwa tidak semua siswa kita bisa manajer. Ya seperti itu. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Coba tidak Pak, itu nggak seperti itu. Tidak. Kalau dibuat seperti itu nanti beberapa tidak. Karena nggak sadar. Nggak seperti itu. Tapi kalau ada yang sadar, ya Pak. Iya, ya Bu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperoleh kesalahan itu? Ya saya akan di depan saya akan besok akan memakai tadi lengkap dan saya harus sekarang harus berdiri karena sesuai konsekuensi yang ada. Nah itu kesadaran diri anak siswa, dia sadar diri. Nah tanpa kita bentak-bentak, tanpa kita marah-marahi, dia akan sadar. Itu sebagai manajer. Tapi saya bilang tidak semuanya bisa kita gunakan atau semua pada siswa itu. Karena apa? Siswa kita itu unik, nggak ada yang beda, ada yang memahami seperti itu, ada yang tidak. Jadi semua posisi ini ada gunanya. Tapi memang yang terbaik itu adalah manajer. Oke, nah ini yang saya bilang, yang saya bahas adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker di tangan? Nah itu pertanyaan sebenarnya itu tentang keyakinan, bukan peraturan. Memang ada dalam kepolisian pakailah helm agar tidak ditilang. Pakailah helm di jalan, jangan sampai jalan karena nanti akan ditilang. Tidak, gunakanlah helm untuk keselamatan. Kata-kata seperti itu, bukan helm agar tidak ditilang. Tidak, saya belum pernah menemukan kata-kata seperti itu. Nah, gunakan masker agar tidak dihukum di sekolah. Tidak, tapi untuk kesehatan. Nah itu ada menuju ke keyakinan, bukan karena peraturan seperti itu. Nah, ini kegiatan yang saya lakukan di kelas saya, di kelas 7C, ya memang kelas yang sangat istimewa bagi semua guru yang masuk kelas 7C ya. Oke, ini tapi saya sudah membuat keyakinan kelas. Ketika ada kesalahan, monggo silakan lapor ke saya akan menanyakan keyakinan kelas yang terjadi seperti itu. Ya. Contoh, ini anak saya tanya, saya kasih kisi-kisi, saya kasih pemantik. Silakan kalian mau bagaimana kelas ini? Kalian mau belajar seperti apa? Mereka menuliskan, kemudian saya suruh untuk menempel di depan menggunakan itu post-it ya seperti itu, kemudian ditempel di depan. Kemudian nanti bersama-sama kita mengelompokkan dari permintaan-permintaan itu atau dari keinginan-keinginan mereka itu kita kelompokkan. Nah ini kelompokan seperti ini. Nah, ada disiplin, ada saling menghormati orang lain. Mereka mengelompokkan seperti itu dan seperti ini. Kemudian jadilah seperti ini. Nah, keyakinan kelas 7C SMA Tubojoyo yang pertama itu adalah disiplin waktu. Yang kedua belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama. Keenam menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Ya ini sering terjadi tidak menghargai ketika guru sudah menjelaskan ngomong diri, termasuk menyalahi kesalahan atau menyalahi keyakinan kelas. Jadi yang saya buat karena ada kejadian seperti itu. Senyum selalu mengenakan senyum 5R, senyum sopan sapa, salam sopan santun ya. 8 kembali membaca, menulis sebagai budaya literasi karena kita setiap hari mengadakan literasi. Baik hari Senin sampai Kamis yang literasi berbaca dan Jumat literasi keagamaan seperti itu. Nah itu
yang kita buat, yang kita sepakati di kelas anak-anak seperti itu. Kemarin ada yang menyalahi aturan ketika main HP. Ya saya tanya, kamu menyalahi kayak kenapa? Menghargai orang lain. Ya, semua langsung buat sama-sama menghargai orang lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah HP diminta ditahan dulu beberapa waktu, kemudian untuk menyadari kesalahan. Nah seperti itu. Itu termasuk. Jadi kita tidak membuat paksaan pada mereka sendiri yang membuat aturan. Ya, seperti itu. Jadi ketika mungkin ada komplain dari beberapa orang lain, kita tanya, itu sudah sesuai kesepakatan mereka sendiri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini cara-cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari kelas. Lebih abstrak itu lebih umum, ya, bukan artinya contoh. Kalau tidak membersihkan atau tidak piket denda 5.000 atau tidak apa. Saya sering membaca di kelas seperti itu denda. Kita buat lebih abstrak. Contohnya adalah saling menjaga kebersihan bersama kelas. Itu abstrak, tidak menjurus pada aturan. Memang aturan lebih fokus. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, lebih umum. Kemudian berupa pernyataan universal lagi. Pernyataan umum dibuat dalam bentuk positif. Jangan menggunakan kata jangan. Hindari kata jangan. Jangan mengotori kelas, tidak. Tapi jaga kebersihan kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Jangan menggunakan kata jangan, hindari kata negatifnya. Jadi jangan sampai menggunakan kata-kata negatif. Jangan berisik, hindari kata-kata seperti itu. Mungkin anak lari di koridor atau lari di lorong-lorong itu, tidak punya lorong-lorong. Jangan berlari-lari, jangan. Tapi hormati orang lain dalam waktu pembelajaran. Berjalanlah pelan-pelan dengan sopan. Nah seperti itu, jangan menggunakan kata jangan. Sedikit saja agar mudah diingat. Kata-kata sedikit, jangan banyak saja. Sesuai dengan kondisi kelas. Nah, beda kelas, beda keyakinan. Ya, kalau kelasnya top itu mungkin keyakinan kelasnya sedikit aja cukup. Ya, kelasnya yang super tadi ada banyak yang harus kita buat. Kemudian yang kelas ya sekolah akan mudah diterapkan. Semua sekolah dilibatkan saat pembuatan. Semuanya terlibat. Agar tidak ada namanya saya ikut dalam hal ini, tidak ada. Semuanya ikut. Jadi keyakinan mereka, kesempatan mereka kita yang buat seperti itu. Boleh tidak diubah ketika berjalannya kegiatan ini? Boleh. Ketika ada masalah baru, kasus baru, ya, kita buat lagi. Contoh nggak masuk. Contoh tadi nggak masuk ke ini. Dalam 8 keyakinan ini ada beberapa kesalahan atau kasus terjadi lagi tapi tidak masuk ini. Kita revisi, bisa kita revisi. Jadi ya revisi ini tidak tabu. Kita revisi. Namanya fleksibel saja. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita kewalahan dengan mungkin ada kegiatan lagi seperti itu. Nah untuk restitusi ini ada segitiga atau ada tata caranya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas itu adalah contoh ada anak melakukan kesalahan. Kita tenangkan dulu. Tenangkan, jangan kita langsung mengganti. Tenangkan. Oke, kamu buat kesalahan, tidak apa-apa. Sekarang itu namanya kata-kata seperti itu menstabilkan. Biar anak itu tenang dulu, tidak merasakan dihukum, tidak akan bisa diancam. Tenangkan itu anak itu biar mereka terbuka. Seperti itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Sekarang sudah mulai kesalahan. Sekarang apa? Kamu melakukan kesalahan apa? Ya Pak, saya tidak mengerjakan PKL. Kesalahan kamu apa sih? Saya tidak disiplin waktu. Nah, itu tidak menyalahi kayak kelas toh. Iya. Jadi seperti itu mereka sadar dengan kesalahan mereka sendiri. Ya, bukan kita kita nilai sendiri apakah kesalahan mereka seperti itu. Menanyakan keyakinan tadi. Kesalahan kamu itu jangan melanggar keyakinan apa? Ya, saya tidak bertanggung jawab dengan tugas saya. Nah, itu tanggung jawab. Kesalahan mereka harusnya sudah yakin mereka akan memperbaiki kesalahan. Ya, bukan karena
kita, kamu melanggar aturan, kamu nggak buat KPR, sekarang kerjakan. Mereka belum menyadari tapi sudah disuruh untuk mengerjakan, belum sadar dirinya, belum sadar bahwa dia dalam keadaan salah, belum sadar, tapi sudah diminta untuk melakukan suatu hal lagi. Itu namanya tidak benar. Nah, ini contoh dari sekitar seperti yang saya terapkan skenario dengan kelas, salah satu kelas atau kelas saya. Dan apa tidak? Oke, catatan ya. Saya bukakan di sini aja. aksi nyata atau demonstrasi kekerasan yang saya lakukan untuk sekitar eksekusi. Ini skenario saja dengan murid saya di kelas 7 C juga, karena
Memang yang saya kelas sangat luar biasa bukan. Oh, ini nanti kasusnya adalah tidak mengerjakan PR ya, jadi kasus yang saya buat tidak mengerjakan PR. Beberapa kalimat yang saya gunakan untuk memfabrikasi, saya memvalidasi keadaan dan juga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas artinya validasi tindakan. Jadi dia melakukan kesalahan dalam mengerjakan PR, apa yang harus dilakukan. Ya, di sini kita perang kasusnya yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan sekitar sendiri ini agar diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat guru itu menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Artinya walaupun dia melakukan kesalahan, kita tetap harus memotivasi dia agar memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Oke, nah intinya dalam desimasi kali ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, entah itu posisi kontrol hukum sampai pada posisi kontrol manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah dari standar pendidikan nasional. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pesan atau disimulasi dari saya. Tentunya banyak sekali kesalahannya dan banyak sekali kekurangannya. Dan itu yang bisa saya sampaikan sampai pada saya. Oke, baik. Ini waktunya untuk diskusi atau tanya saya monggo. Jika dari Bapak Ibu ada pertanyaan, oh ini nggak bisa diterima atau bagaimana, silakan. Ya karena tidak sesuai dengan sekolah kita atau bagaimana. Monggo ada pertanyaan atau mungkin ada keluh kesah atau curhatan, silakan beliau disampaikan. Monggo, silakan. Mungkin ada. Oke, dari atau BK ada di guru BK gitu ya. Sepertinya salah masuk kamar ini. Monggo Pak. Iya, yang lain. Nah, saya tuh kalau ngajar itu tahu bahwa siswa itu cukup nakal, tapi dia itu tidak mau menempatkan diri atau bahkan malu-malu atau gimana, sehingga saya sering memaksa, agar dia itu muncul gitu. Nah dengan saya maksa itu baru anak itu
mau seperti yang diharapkan, dia mau mengerjakan, dia mau menyampaikan pada temannya dan sebagainya. Nah dengan saya maksa itu kira-kira dari segi psikologi pendidikan yang penjenengan terima dari CGP ini salah atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa Pak Amrozi tentang paksaan, di mana paksaan itu nanti intinya untuk kegiatan positif bagi si anak, ya. Dimanapun namanya paksaan, coba paksaan atau paksaan, ya paksaan. Itu sebenarnya anak itu sebenarnya dari yang saya terima dari Pak yang saya terima di modul CGP ini dari pemilihan guru ini, bahwa paksaan itu nanti tetap walaupun nanti di awalnya ini pasti dia akan terbebani dengan paksaan itu, maju, takut dan sebagainya. Tapi nanti kalau dia sudah merasakan enaknya di mungkin maju, baru dia sering maju seperti itu, mungkin yang terjadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang pertama awalnya siswa ini sendiri tidak punya keyakinan. Karena apa? Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia tadi tidak tercapai. Salah satunya adalah yaitu kesenangan dan kebebasan. Antara kebebasan dan kesenangan ini hampir sama, hampir mirip. Mungkin dipaksa ini mungkin anak ini ibaratnya saya nggak mau cara seperti ini. Atau mungkin dia juga punya tidak terpenuhi rasa diterima. Di sekolah mungkin merasa yang pintar atau bagaimana daripada anak yang lain. Makanya dia tidak punya kepercayaan diri. Ketika dia oleh guru dipaksa, boleh sebenarnya boleh. Tapi memang beberapa akan jadi kesalahan dengan kepaksaan itu sendiri, di mana anak akan merasa jika itu merasa tidak nyaman, ya kebebasannya terbut. Ya, sebenarnya anak itu silakan maju, silakan kalau maju. Tapi kalau nggak mau maju gimana? Pancing, kita paksa, kebebasannya terbut. Tetapi nanti kalau dia merasakan enaknya, ya saya bisa maju enak dan sebagainya. Kalau nggak bisa mengerjakan, jeleknya ini nanti nggak bisa maju, dipaksa nggak bisa mengerjakan, dia nggak akan percaya diri lagi kan. Tapi dia maju benar bisa, wah ternyata saya bisa, dan dia akan nanti next atau berikutnya pasti akan maju sendirinya tanpa paksaan. Nah tetap saya bilang tadi paksaan ada paksaan, tidak kita tidak bisa mengatakan bahwa paksaan itu diperbolehkan. Tetap paksaan tetap berada di kebebasan siswa. Tapi untuk efeknya nanti kita lihat apakah anak ini baik ke depannya atau tidak. Sebenarnya intinya adalah ke efek ke depannya, bukan ke sekarang yang maju itu. Jadi kalau itu efeknya, ya itu kalau dia bisa maju dan kita yakin bahwa ini anak ini bisa maju di depan mengerjakan, kita paksa tak apa-apa. Tetapi kalau nanti dipaksa dan di depan dia malah jadikan pembahan, katanya saya sering oleh temannya, maka dia akan merasa malah semakin pintar seperti itu. Jadi hati-hati, kita harus tahu anak ini kalau jenengan mau maksa atau beliau mau maksa, anak ini harus benar-benar bisa di rumah. Dan dia akan menumbuhkan percaya diri. Ternyata saya bisa dulu gitu. Tapi kalau kita paksa terus di depan dia akan merasa walaupun yang guru hanya 1, 2, dia tetap akan merasa kecil lagi seperti itu Pak. Moga yang lain Pak Wahid. Budi saya tegar. Tegar aman-aman saja. Aman. Silakan juga ada Pak. Coba kita kalau ini kan di materi di khusus pendidikan agama Islam. Jadi memang kalau pembelajaran itu kan butuh strategi dalam pembelajaran biar ketika materi yang kita sampaikan kepada siswa itu bisa mereka dapat. Kadang kalau saya sebelum masuk awal itu memang membuat kesepakatan dengan siswa, konsekuensinya juga sudah dibuat. Mungkin pandangan dengan guru-guru atau teman-teman yang lain itu ketika anak ketika dia kayak ini mungkin apa takut. Sebenarnya
kalau takut ya nggak tahu, karena saya dari awal memang membuat kesempatan visual seperti itu Pak. Nah, ya karena banyak materi-materi yang di pendidikan agama itu memang harus paksa. Kalau saya itu paksa karena tidak cuma bertanggung jawab di dunia, juga dia itu tanggung jawab di akhirat. Nah, ketika pembelajaran seperti itu, apakah masih apa ya, dalam materi masih efektif apa enggak dalam untuk kurikulum apa di era milenial sekarang? Padahal kan kalau menurut saya kok materi ini memang harus butuh paksa. Tidak boleh dalam artian contoh sholat ya. Sholat kan yang namanya kewajiban. Mau nggak boleh harus dipaksa. Gitu. Jadi saya menerapkan ketika pembelajaran metode di pesantren itu ketika kita sholat hukumannya seperti ini. Itu karena itu adalah kewajiban. Gitu. Seperti itu Pak. Apakah masih sebenarnya strategi seperti itu? Apakah masih bagus berlaku atau enggak sebenarnya Pak? Terima kasih dari Pak Wahid. Jawab curhat dan juga ya curhat dan apa yang terjadi di kelasnya ya seperti itu, dan saya pernah mendengar seperti itu. Tapi ini begini, kuncinya adalah tadi dengan mengatakan kesepakatan. Sebelum belajar dengan melakukan kesepakatan dengan siswa. Jika itu terjadi, ada kesepakatannya tentang, yuk kalian harus giat belajar mengikuti apa yang Pak Wahid berikan seperti ini. Setuju tidak kalian? Setuju semuanya setuju. Kalau semuanya setuju seperti itu, jika terjadi ada anak yang tidak melakukannya, mengikutinya, tadi menggunakan segala kamu jangan melakukan kesalahan bakal nggak mengikuti. Coba tadi, jika benar-benar itu menyadari harus dari hati. Memang kalau tidak, artinya dia tidak mengikuti aturan itu, kemudian dia malah mutung atau apa ya seperti itu, mutung apa? Berarti dia belum sadar akan dirinya bahwa dia melakukan kesalahan atau dia merasa benar. Dan tugasnya kita adalah menyadarkan dirinya bahwa dia telah melakukan kesalahan, kemudian untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Coba untuk biar siswa itu sadarnya cepat itu seperti apa? Ini lah ya. Nah, gitu kan ya, sebenarnya makanya siswa itu biar sadar, oh ini sekolah itu nggak penting gitu sebenarnya. Tapi kan kalau ya siswa itu nggak sadar dengan ilmu sekolah itu kan, ya kita itu ya juga harus sabar itu harus sampai kapan gitu Bang? Gini ya, betul. Saya yakin semua guru ingin anaknya itu sadar dengan cepat. Itu pasti. Saya juga ingin punya anak jadi sadar cepat sadar gitu kan. Beda banyak yang maksudnya itu gampang untuk yang cepat. Iya. Oke, kalau masalah sadar atau tidak atau cepat atau tidaknya itu kita kembali lagi kepada ibaratnya kita punya tim atau punya teman harus untuk sama. Bukan hanya kita yang wajib untuk memberi pembelajaran untuk siswa, tapi dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Kalau orang tua tidak mendukung untuk belajarnya di sekolah, bagaimana? Kita hanya 8 jam, kita hanya 7 jam atau 8 jam pertemuan di sekolah. Anak ini lepas dari sekolah lebih banyak di lingkungannya dan orang tuanya. Nah, kita tetap harus punya dukungan itu, makanya bentuklah namanya parenting. Ya, parenting di mana kita butuh bantuan orang tua sama-sama bersama. Satu visi bahwa untuk mendidik siswa. Jika ada anak yang bermasalah seperti ini, yang benar-benar sadar seperti itu, beda dengan kesurupan ya. Kalau ada kesurupan keplok-plok itu sadar langsung, ya. Jadi itu beda, ini adalah suatu kesadaran yang belum muncul ini, nggak tahu kapan. Dan kalau saya tanya kapan sadarnya, saya nggak bisa menjawab karena itu adalah diri masing-masing. Tingkat emosional siswa itu umurnya juga berpengaruh. Umur semakin tinggi, juga tidak menjamin anak itu ibaratnya sadar tentang dirinya. Bahkan ada beberapa anak yang sudah tua tapi sadar tidak ada seperti itu. Ada anak yang muda tapi lebih sadar dengan diri. Nah,
Jadi tingkat seperti itu yang harus kita lihat. Apa sih, dari mana sih kok bisa lebih cerdas? Tentunya lebih banyak ada dari orang tua dan lingkungan dia tidak seperti itu, Pak. Jadi kita harus koreksi di lingkungannya dan juga di orang tuanya. Kita bentuk parenting dan juga saling berkomunikasi dengan orang tua, itu yang paling penting. Apalagi kalau dengan sebagai kelas tentunya punya parenting sendiri untuk anak-anak. Yang saya buat anak muda dengan seperti ini. Dan kita harus seperti itu. Setiap ditanyakan, visit itu sangat diperlukan. Kita harus kondisi siswa gimana, anaknya lingkungannya bagaimana. Kenapa anak seperti ini? Kita harus tahu lingkungan dulu. Itu semuanya terbentuk dari lingkungan. Kita belajar itu adalah lingkungan nomor 3. Sekolah itu adalah lingkungan nomor 3. Lingkungan pertama adalah keluarga, yang kedua adalah lingkungan masyarakatnya, yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Itu. Jadi sekolah itu memang nomor 3. Begitu Pak Wahid. Ya. Kalau saudara saya nggak bisa menjawab kapan bisa gitu, saya bisa jauhnya karena bukan jauh saudara. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang bertanya. Baik, masih ada pertanyaan lagi mungkin? Ya monggo Bu Dewi ya. Bu Dewi mau tanya dari tadi ya, tapi tidak tersampaikan monggo. Dan ada banyak kesan dulu. Saya terima kasih ya Pak yang waktu ini diberikan kepada saya. Saya sendiri sepakat sebenarnya. Cuma saya sendiri juga itu apakah yang selama ini itu saya lakukan, saya sadari sebenarnya itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau apa tadi yang satunya Pak? Kadang saya kayak pernah itu kan kelas 8E temannya Mbak Rista ya, pernah membuat kesepakatan dengan saya karena ada di sebuah permasalahan satu anak dibully, kemudian membuat surat pernyataan, kemudian nah siswa itu izinnya ke toilet, izin ke toilet itu 1 jam, katanya gebelet, setelah ditanya setelah gebelet memang bisa keluar 1 jam, enggak, terus kemana? Ke warung Siba. Nah, karena adanya kesepakatan yang dulu pernah dibuat, kalau misalnya melanggar peraturan apa yang harus dilakukan, diberikan hukuman Bu. Nah, waktu itu kan memang di surat pernyataan dia menyantumkan sendiri diberikan hukuman. Nah, kemudian karena hukumannya itu tidak ditulis, waktu itu memang kita tanyakan ke anak, lalu apa hukuman yang mau kita? Mau bersih-bersih sekolahan selama 1 minggu, piket 1 minggu, piket kelas, atau mau bersihkan WC? Nah, ternyata anak meminta piket 1 minggu karena yang bertiga ke warung selama 1 jam, alasannya ke toilet 1 jam. Jadi mereka milihnya kan yang opsi yang kedua Pak. Nah, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau yang ketiga? Dan kemudian dalam penanganan kasus yang lain, saya sendiri kadang tidak menyadari apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak. Tapi yang jelas di sini adalah dalam rangka untuk menertibkan siswa. Itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bu Ruby, tentunya ini banyak sekali. Saya sudah seperti ini ya. Tadi bilang bahwa beliau Bu Ruby sudah melakukan kesepakatan kelas dengan kelas Sotahala dan kelas Bapati. Tadi dengan artinya kalau melanggar peraturan ini akan ada hukuman seperti itu. Dan semuanya menerima mengaminkan seperti ini, itu dinamakan konsekuensi. Ya, kalau restitusi itu bagaimana? Restitusi itu lebih pada ketika dari kesalahan, oke, tahan dulu. Itu konsekuensi, tahan dulu. Tanyakan dulu, apa kesalahanmu? Apa kesalahanmu? Apa yang kamu lakukan? Ini Pak. Terus kalau seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kesepakatan apa yang kamu lakukan? Keyakinan apa? Dia bertanggung jawab atau keyakinan menggadai orang lain atau karena itu membolos, berarti itu adalah tanggung jawab. Ya. Saya melanggar keyakinan kelas bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Nah, ketika dia mengatakan sendiri seperti itu sudah melakukan restitusi. Nah, tapi kalau kita, yuk kemarin dari sepakat kalau melanggar kita peraturan,
dia pasti akan mengatakan iya, udah langsung kita buatkan seperti itu. Tapi belum mengatakan dari hatinya sendiri menyadari bahwa anak ini melakukan kesalahan, belum. Nah, dia tidak tahu apakah dia salah atau tidak, nggak tahu. Ya, itu masih sampai pada konsekuensi, bukan hukuman lagi karena anak menerima karena sudah kesepakatan. Nah, seperti itu. Dan masalah benar atau tidaknya, anak ini sudah memilih seperti ini ya, berarti dia tetap menerima kesalahannya dan siap bertanggung jawab. Itu masalah masih dalam siap konsekuensi seperti itu. Seperti itu Bu. Kalau soal masalah dibuatnya setiap ada apa atau tidaknya ya, pokoknya tujuannya tadi sebenarnya untuk memperbaiki perilaku siswa. Itu betul, sudah betul sekali. Ya, jadi tujuan kita semua di sini adalah kedepannya. Entah ini siswanya baik di saat cepat tadi atau lambat, atau kemudian hari. Karena apa? Tidak semua anak yang bodoh, tidak semua anak yang ibaratnya tidak pandai nanti nasibnya tidak baik juga. Pasti ada mungkin beberapa yang mau jadi polisi, jadi tentara, jadi apa seperti itu. Itu tidak. Dan saya sering menemukan seperti itu. Ya. Dulu seperti itu Bang Bino bolosan dan sebagainya, karena ternyata jadi kapolsek. Nah itu pernah saya lihat. Dan kita tidak bisa mengejar anak, kamu mau jadi apa besok? Kita tidak bisa mengejar anak karena itu nasib anak sendiri, bukan dari tangan kita, itu dari tangan kita masing-masing. Terbaik. Seperti itu. Kita cuma hanya menyadarkan diri mereka berkesalahan, kita harus perbaiki seperti itu. Makasih Bu, seperti itu mungkin bisa bantu kalau kesan. Ada lagi yang mau tanya? Sudah ya, cukup ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Demikianlah diseminasi dari saya. Tentunya saya banyak sekali kesalahan, kekurangan dan ilmunya. Saya hanya ibaratnya masih dalam tahap modul 1, masih 1/3-nya, modul 2 dan 3 itu masih selama 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ke depan sampai saya bulan Mei 2023 akan menyelesaikan kegiatan ini. Dan ya saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah, mohon dukungannya jika saya memerlukan bantuan, tentunya saya mohon dibantu seperti itu. Apapun yang saya masih banyak baru di sini, masih butuh bimbingan, butuh support dari Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan seperti itu. Dan sedemikian saya akhiri untuk kegiatan destinasi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.